sebenarnya apa sih yang disebut dengan bahan ajar itu? Karena intinya dari bahan ajar itu baik yang sifatnya printed material atau yang tercetak maupun yang sifatnya digital itu pada dasarnya esensi bahan ajarnya sama gitu. Ibarat aktivitas produksi suatu produk atau suatu barang gitu, maka bahan ajar ini atau bahan ini merupakan komponen yang akan diolah menjadi barang atau produk jadi. Artinya bahan itu harus ada setiap akan memproduksi barang, kan itu ya bahan itu. Kemudian misalnya lagi untuk membuat baju itu pasti kita membutuhkan bahan kain gitu. Mungkinkah kita membuat baju tanpa kain? Atau untuk menanak nasi misalnya diperlukan beras sebagai bahan mentahnya. Tanpa beras kita tidak bisa menanak nasi begitu. Nah, begitupun dalam proses pembelajaran. Mengajar dengan baik, mengajar dengan efektif pasti akan membutuhkan bahan yang sering disebut bahan ajar. Baik yang sifatnya tertulis, printed material atau tercetak begitu maupun yang sifatnya digital gitu. Esensi dari bahan ajar ini ada yang menyebutkan bahwa bahan ajar ini merupakan seperangkat materi atau substansi pelajaran yang disusun secara runtut dan sistematis gitu, serta menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Jadi bahan ajar itu dimaknai sebagai seperangkat materi atau substansi pelajaran gitu. Jadi substansi pelajaran atau materi pelajaran gitu yang akan disampaikan kepada para siswa. Dan dengan bahan ajar yang telah dikembangkan itu memungkinkan para siswa dapat mempelajari suatu kompetensi secara runtut dan sistematis sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh gitu. Jadi betapa pentingnya posisi bahan ajar dalam proses pembelajaran secara keseluruhan. Dan kalau Anda teliti lebih dalam atau kaji lebih dalam dari berbagai macam sumber, maka akan terdapat banyak hal atau banyak pengertian tentang bahan ajar ini. Tetapi pada intinya bahan ajar ini adalah tadi yang disebutkan merupakan seperangkat materi atau substansi dari pelajaran yang disusun secara runtut. Kenapa secara runtut? Karena bahan ajar yang disampaikan oleh guru kepada siswa selalu mengacu pada kurikulum yang sudah ditetapkan, sehingga guru tidak bisa mengembangkan bahan ajar yang bermacam-macam tanpa dia melihat kurikulum yang harus dicapai oleh peserta didik. Itu barangkali sekilas tentang esensi bahan ajar ini.